Halo semuanya, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Maria Emel Susanti dengan NIM 2210149. Damai dan sejahtera. Damai dan sejahtera adalah pengharapan bahwa kita mempunyai seseorang yang akan menolong kita melalui setiap macam masalah yang kita hadapi. Bahkan sebelum kita melihatnya, inilah yang memberikan keyakinan bagi kita untuk menjalani hidup ini tanpa mengkhawatirkan setiap masalah yang dapat muncul pada pandangan. Konsep damai itu sendiri membawa konotasi yang positif. Hampir tidak ada orang yang menentang perdamaian. Perdamaian dunia merupakan tujuan utama dari kemanusiaan. Beberapa kelompok berpandangan berbeda tentang apakah itu damai. Damai yaitu sebuah ketenangan dalam diri kita, dapat diartikan juga harmoni dalam kehidupan alami antar manusia. Damai sejahteranya adalah pengharapan bahwa kita mempunyai seseorang yang akan menolong kita melalui setiap macam masalah yang kita hadapi. Bahkan sebelum kita melihatnya, inilah yang memberikan keyakinan bagi kita untuk menjalani hidup ini tanpa mengkhawatirkan setiap masalah yang dapat muncul pada pandangan kita. Dari video yang kita tonton tadi, ada sebuah pertikaian, yaitu 5 pembantaian massal yang paling mengerikan yang pernah tercatat dalam sejarah dunia yang mengakibatkan tidak adanya perdamaian. Pertama, perbantaian Nanji di tahun 1937. Yang kedua, pembantaian tahun 1965. Yang ketiga, pembantaian Khmer Merah yang ada di Kamboja pada tahun 1975. Yang keempat, pembantaian Holocaust 1933 sampai 1945 setelah Nazi berhasil ditaklukkan oleh sekutu. Dan yang terakhir, pembantaian Holodomor yaitu kelaparan di Ukraina pada tahun 1932 sampai 1933. Rutinitas sehari-hari saya yaitu pertama, saya bangun tidur di jam 7, lalu saya berdoa pagi dan bersyukur kepada Tuhan. Setelah berdoa, saya keluar kamar dan minum air putih sambil mengobrol bersama adik saya. Setelah itu, saya sarapan sambil menonton TV. Setelah saya sarapan, saya bersiap-siap untuk mandi dan menyuci pakaian. Setelah selesai mandi, saya bersiap-siap untuk berpakaian. Setelah saya selesai, saya menjemur pakaian. Sehabis itu, saya langsung siap-siap untuk berangkat ke kampus di jam 10 karena kelas saya biasanya setengah 11 pagi. Setelah saya sampai di kampus, saya berkuliah. Kadang kuliahnya sampai sore. Jadi kadang saya mengisi waktunya di perpustakaan bersama teman-teman saya. Setelah selesai semua kegiatan saya di kampus, saya dan teman-teman saya pergi mencari makan di luar kampus. Sehabis makan, kita pulang ke rumah masing-masing. Sesampainya di rumah, saya langsung mandi dan bersiap-siap untuk kelas online selanjutnya jika ada. Kalau tidak ada, saya mengerjakan tugas bersama teman saya atau saya video call bersama keluarga saya. Setelah selesai, saya makan malam dan minum. Setelah itu, jangan lupa untuk selalu berdoa sebelum makan dan berdoa setelah makan juga tentunya. Setelah itu, saya mencuci piring. Dan setelah cuci piring, saya bersih-bersih untuk persiapan mau tidur. Lalu berdoa dan tidur sampai besok paginya. Tentunya ada beberapa waktu yang saya bagi, yaitu waktu untuk membahagiakan diri sendiri. Biasanya saya membahagiakan diri sendiri dengan video call dan cerita sama teman-teman saya. Kalau tidak, saya biasanya menonton drakor atau menonton YouTube. Kalau waktu untuk membahagiakan sesama, biasanya saya pergi ke suatu tempat bersama teman-teman saya sambil berbincang-bincang, bertukar pikiran. Dan yang terakhir, waktu untuk membahagiakan Tuhan. Biasanya saya selalu berdoa dan selalu mengucap syukur di setiap pagi maupun di setiap malam saya, dan setiap minggunya mengikuti rosario. Jadi, argumen yang terdapat dalam kitab suci yang saya ambil terdapat dalam Matius 6 ayat 34 yang berbunyi, "Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari." Dan yang kedua, Lukas 12 ayat 22
Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai." Jadi simpulannya, kita tidak tahu apa akan yang terjadi esok hari. Kita hanya perlu bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan atas nafas hidup ini, sehingga kami masih bisa boleh berziarah di bumi ini dengan penuh sukacita dan bahagia. Kita hanya perlu menjalannya dengan rasa tersenyum dan semangat. Terima kasih.